Shalom, saudara. Di dalam sebuah kelas, para mahasiswa teknik kimia sedang belajar bagaimana asam berpengaruh pada berbagai macam bahan lainnya. Dalam salah satu eksperimen yang diadakan, dosen kemudian memberikan sebutir emas dan memberitahukan kepada para mahasiswa untuk melarutkannya. Mereka meredamnya semalaman di dalam cairan asam paling kuat yang dimiliki dan mencoba bermacam kombinasi asam. Kemudian mereka memberitahunya bahwa emas itu ternyata tidak larut. Dosen itu hanya tersenyum. "Saya tahu kalian tidak dapat melarutkan emas ini," ujarnya. "Kalian tidak memiliki asam yang mampu menyerangnya. Tetapi cobalah bahan satu ini." Dia memberikan sebuah botol dengan label nitromuriatic acid atau yang disebut aqua regia dan biasanya disebut air raja. Mereka menuangkan sebagian isinya ke dalam tabung yang berisi butiran emas itu. Dan secara perlahan emas itu ternyata seolah-olah tahan, tetapi tiba-tiba kemudian hilang karena air raja tersebut. Akhirnya emas itu mampu menemukan tuan yang mampu menguasainya. Saudara, air raja adalah larutan yang dibuat dari percampuran asam klorida pekat atau dalam rumus kimianya itu HCl dan asam nitrat pekat atau HNO. Larutan ini bersifat sangat korosif yang mampu menggerogoti, merusak atau menghancurkan zat lainnya. Keesokan harinya di kelas, dosen itu kemudian bertanya, "Apakah kalian tahu mengapa air itu disebut sebagai air raja?" Seluruh mahasiswa kemudian menjawab, "Iya, karena air tersebut berkuasa atas emas yang dapat menahan segala macam asam yang ada yang dituangkan ke atasnya, tetapi tidak mampu menahan air raja ini. Hanya larutan inilah yang sanggup melarutkan raksa, timbal, emas, platina, dan logam-logam yang paling mulia menurut deret Volta. Oleh karena itulah disebut dia sebagai aqua regia atau air raja." Kemudian sang dosen berkata, "Anak-anak, tidak ada salahnya jika hari ini saya juga meluangkan waktu untuk memberitahu kalian bahwa ada satu lagi bahan yang lebih dahsyat daripada larutan aqua regia itu. Aqua regia dapat menghancurkan segala jenis logam yang sekeras apapun, tetapi dia tidak mampu menghancurkan kekerasan hati manusia." Tahukah saudara apakah larutan atau cairan itu yang bisa kemudian menghancurkan kekerasan manusia? Tepat sekali, larutan dan cairan yang dahsyat itu adalah darah Yesus. Darah Yesus yang telah menghancurkan jutaan manusia yang keras kepala, yang mengeraskan hatinya. Darah Yesus itulah yang kemudian telah menaklukkan ribuan, jutaan, bahkan boleh katakan miliatan orang-orang yang keras kepala, orang yang keras hatinya kemudian menjadi manusia yang baru. Salah satunya adalah Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus. Yang di dalam suratnya dia berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu atau yang lama telah dilarutkan, yang keras itu telah dilembutkan, dan sesungguhnya yang lembut itu atau yang baru itu sudah datang." Saudara yang kasih Tuhan Yesus, engkau bertahun-tahun menjadi anak Tuhan. Apakah cairan darah Kristus itu sudah terus perlahan namun pasti melembutkan hatimu sehingga selalu menjadi sebuah tanah yang subur untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Terus semangat, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.